yang melalui ERDKK. Yang kedua, ada isu yang berkembang dengan adanya masyarakat Kabupaten Bima yang melakukan penanaman bawang di Sumbawa dan Dompu, Pak, sebagai penggarap. Isu yang berkembang seperti itu juga dijual di atas head. Nah, cuman saya berharap bahwa kita coba mulai sekarang solusinya, kita membuat bagaimana pengalokasian pupuk itu bisa kita awasi dengan benar, yaitu dengan menyusun ERDKK. Penyusunan ERDKK itu adalah mulai dari kelompok itu sendiri yang dinampingin oleh penyuluh dalam satu desa, kemudian direkap oleh tim koordinator penyuluh yang ada di kecamatan. Hasil rekapan itu lalu disampaikan kepada tim penyuluh yang ada di tingkat kabupaten yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten Bima. Itu semua direkap adalah melalui melalui ini katalog, ya, artinya melalui ERDKK. Jadi melalui ini. Nah, itu kadang-kadang terjadi, diberi waktu itu hanya 15 hari oleh pusat untuk menginput data itu. Nah, ini Pak ya. Kemudian dari dasar itu adalah pada distribusinya, pendistribusian pupuk itu setelah ada kita ajukan ERDKK ke pusat, tapi tidak semua ERDKK itu menjadi alokasi yang diberikan kepada Kabupaten Bima. Dibatasi, terbatas karena disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki untuk disubsidi oleh orang pusat. Salah satu contoh yang kita pahami bersama bahwa dosis pupuk yang dibutuhkan oleh para petani kita itu adalah sudah ada, misalnya ureanya berimbang dengan ZA, dengan SP36 sudah ada. Namun pengalokasian pupuk subsidi itu lebih khusus pupuk pusri, ada yang menyangkut dengan urea, hanya 20% dari kebutuhan pupuk, dosis pupuk yang dibutuhkan. 20-25% ya. Misalnya dibutuhkan oleh petani kita. MSI bicara tentang strategi Disperinda dalam mengurai polemik harga hasil pertanian Kabupaten Bima. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena sesuai dengan topik yang dibahas malam ini adalah polemik harga hasil pertanian kita yang begitu anjlok. Kita prihatin sekali, terutama saya anak petani, saya berasal dari Parigoro. Cuman bukan petani bawang, orang tuanya petani padi. Cuman yang kita fokus sekarang ini adalah bawang. Bawang ini sudah rekor ini, titik nadir mungkin istilahnya. Yang diharapkan petani sebenarnya adalah bukan harga tinggi sebenarnya, BEP aja, break-even point-nya nyampe. Mungkin dengan 10.000 BEP bisa. Tapi sekarang kan jangankan BEP, kita sangat prihatin. Memang di Permendag 63 2016 itu telah diatur harga acuan 7 komoditi termasuk bawang. Cuman itu kan istilahnya acuan standar, mau diikuti monggo, mau tidak diikuti ya monggo gitu. Kembali lagi ke hukum pasar guys. Apapun komoditi itu hukum pasar yang berlaku. Ini kan panen raya semua ini di Brebes, Jawa Tengah, penghasil bawang yang pertama di Gorontalo, di Jeneponto, di kita, semua teriak ini harga sama semua, 5.000 6.000 sekilo. Karena sama-sama panen gitu loh. Dimana-mana kan kalau hukum pasar itu kalau stok melimpah, overstock, pasti ya hukumnya memang harga akan turun, kacau itu. Pasar itu memang kayak gitu. Nah istilahnya ini kan kita mengobati penyakit yang akut gitu loh. Tiap tahun kayak gini. Nah yang perlu kita lakukan sama sekarang adalah bagaimana kita tidak mengobati terus, tapi ya paling dekat dan beradaptasi lah dengan ini. Kita harus beradaptasi melalui program-program apa yang kita pikirkan bisa lah untuk sekedar intervensi lah, kita membantu masyarakat. Mungkin di pertanian. Ini isu yang berbeda dan itu bisa memboikot keberadaan pemerintah.
memboikot keberadaan pemerintah. Jadi harus hati-hati dan harus serius kerjanya. Ya. Saya lihat, saya diskusi dengan sejumlah orang, ya, ada kepala dinas Perindak yang hari ini tidak datang malam ini, ya, ada Pak Sekda dan beberapa orang. Kita membicarakan serius upaya mencari solusi terkait dengan persoalan-persoalan ini. Ya, tadi ada beberapa solusi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurma, ya, sudah ada pemerintah pusat membantu, ya, pengapalan pengiriman barang, ya, dari sini sampai ke daerah-daerah tujuan, terutama 3 daerah tadi, ya, dan men-stop, ya, pengiriman barang yang sama dari daerah Jawa. Karena kita di NTB itu, ya, kalau dilihat dari jumlah produksi secara nasional, kita itu ada di urutan nomor 3, Ibu Kepala Dinas, ya. Ya, yang pertama itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, baru NTB, ya, jumlah produksi bawang merah ini. Nah, karena itu, ya, pemerintah pusat melalui dirjennya Perindak itu sudah, ya, mengambil satu kebijakan yang menurut saya cukup bagus, paling tidak mengantisipasi gejolak sementara ini. Itu adalah untuk pasar Indonesia Timur itu murni akan di-drop barang dari Bima. Itu cukup bagus. Tetapi itu menurut saya hanya sekedar pemadam kebakaran, solusi sementara, bukan solusi jangka panjang. Kita membutuhkan solusi jangka panjang agar petani terlindungi sesuai dengan, ya, kenapa negara ini harus ada dan didirikan, gitu. Itu dalam rangka melindungi rakyatnya. Dan mayoritas rakyat kita ini adalah petani dan itu harus dilindungi dan itu konstitusional. Nah, karena itulah kita bersuara di sini, ya, mahasiswa, petani dan seterusnya, menggugat kembali persoalan-persoalan yang sangat mendasar itu. Nah, karena itu menurut saya ke depan ini, tapi ini saya kepala dinas Perindak yang tidak datang, karena ini persoalan polisi, bukan sekedar program, ya, bukan sekedar program. Karena ini polisi sebenarnya harus yang datang itu adalah kepala dinasnya, agar nyambung apa yang menjadi keinginan bosnya di atas, bupati dalam hal ini, itu nyambung dengan kebijakan dinas KPDS. Nah, bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasimi tadi, 1 atau 2 tahun yang lalu, ya, ada demo yang sama juga, Bang Ray, ada demo yang sama juga, ribut lagi di Pemda sana, ya, sampai kita datang menyelesaikan itu, sampai datang Pak Dirjen Kementan waktu itu, ya, menjanjikan akan dibantu untuk membuat gudang penyimpanan yang tahan lama, ya, dengan ada teknologi dalam itu. Tapi sampai hari ini tidak ada itu, tidak ada. Ya, saya juga secara pribadi sebagai anggota DPR, kita selalu bersuara, ya, agar ada kebijakan yang melindungi dan memperhatikan nasib petani. Tapi tidak ada respon sampai hari ini. Kaitan dengan tadi misalnya RDKK, sudah 10 tahun kita bicara RDKK nggak rampung-rampung. Apa di mana masalahnya? Sudah 10 tahunan RDKK ini. Ya, KP3 nggak jalan menurut saya. Padahal itu ada honor dan seterusnya. Di situ ada polisi, ada pemerintah, ada tentara, macam-macam. Tapi tidak jalan, tidak ada punishment terhadap orang-orang melanggar. Padahal itu menyangkut nasib orang banyak. Nah, menurut saya ini menjelaskan bahwa pemerintah masih abai, jauh dari kata care terhadap nasib orang. Kita bicara, ya, yang akan bicara pada persoalan bagaimana langkah-langkah untuk menyikapi dengan problem daerah ini. Waktu dan tempat saya serahkan. Maka keuntungan yang diperoleh petani itu tidak ada, akan rugi. Nah, kalau petani rugi, maka menurut teori ekonominya itu akan mengakibatkan nilai tukar petani itu jatuh. Nilai tukar petani itu jatuh, rendah, menyebabkan kemiskinan terjadi. Nah, kalau mereka miskin, tidak punya uang untuk membeli lagi obat-obatan, untuk membiayai lagi penanaman baru, komoditi lain seperti padi saat ini, jagung dan seterusnya. Karena harga bawang ini dijual, nggak ada yang beli, harganya juga jauh di bawah biaya produksi. Maka timbullah ekses-ekses seperti yang terjadi kemarin, demo
menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintahnya, tolong bantu kami, lindungi kami, harganya dinaikkan loh. Nggak bisa dikasih tahu manusia ini, para petani ini dengan kondisi, oh ini di sana ada overproduksi, pasar itu melimpah. Nggak mau dikasih tahu bagaimana, kami ini lagi lapar itu. Gitu oke, kecil. Kami tidak butuh itu. Kami butuh solusi, mau diapain ini barang kami ini. Gitu. Maka pemikiran-pemikiran tadi itu seperti yang disampaikan oleh Perindah, yang mungkin juga bukan tadi itu dan bangsa itu bisa kita elaborasi menjadi suatu kebijakan, terobosan kebijakan. Apakah tidak bisa kita pikirkan di baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu untuk mengalokasikan anggaran, apakah ditaruh di dalam membantu belanja tidak terduga? Apa akarnya? Nah, kalau kemarin Dirjen sudah datang, para pihak sudah datang, upaya-upaya tadi sudah diusahakan, segera juga harus dilakukan upaya informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Tahapan-tahapan sudah ditempuh, rencana-rencana yang harus sudah dilakukan ini untuk disampaikan dalam perlu diperluas informasi seperti ini, sehingga tindakan upaya untuk itu harus segera dilakukan seperti yang direncanakan, sambil juga menyusun rencana-rencana jangka menengah dan jangka panjang. Upaya-upaya ini harus disegerakan dalam rangka mengantisipasi munculnya gejolak yang lebih besar. Apa yang sudah kami lakukan di 3 provinsi, menurut saya demo Kabupaten Bima yang kemarin itu sebetulnya sudah diawali oleh demo di Mataram. Jadi 3-4 hari sebelum demo di Bima, sesungguhnya teman-teman dari mahasiswa Bima di Mataram sudah melakukan aksi lebih awal. Dan itu saya kebetulan secara pribadi yang ditugaskan oleh Komisi 2 untuk menerima aksi itu. Pertanian yang ada di Kabupaten Bima, bahwa dari kemarin ya, pada saat kita aksi di tanggal 28 Oktober tahun 2021, yang dimana di dalam tuntutan kita juga sama terkait dengan harga pupuk yang tidak stabil. Maka di sini yang kita mengkritik kemarin bahwa melihat di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bima ini, khususnya yang ada di Kecamatan Monta, Woha, hingga Kecamatan Bolo, para pengecer ini semakin nakal kalau bahasa kasar, mohon maaf. Ya, bagaimana cara menstabilkan? Ada yang berbagai harga 150 hingga 170 kita temukan di Kecamatan Monta. Ini yang perlu dijaga dan kita lihat, dikawal sama-sama tadi. Nah, itu yang saya harapkan, yang dimana pupuk ini lebih penting daripada petani yang ada di Kabupaten Bima, dan khususnya para petani padi maupun bawang. Maka ini membantu peningkatan UMKM juga yang ada di Kabupaten Bima. Bagaimana? Bahwa lebih jelas bagaimana cara tadi yang disampaikan oleh Umi juga, maka harapkan seperti bantuan pengadaan dari kementerian itu nanti tolong diinformasikan terhadap masyarakat. Mungkin itu saja. Dari yang mencoba melihat bahwa persoalan ini persoalan yang sangat sulit dan polemiknya sangat terstruktur dan sistematis dan sangat susah untuk diuraikan. Karena persoalannya di tingkat elit pemerintah misalnya begitu, di DPR misalnya, kita tahu secara bersama misalnya permainan orang-orang yang tidak jelas misalnya, yang atas nama aspirasi rakyat misalnya dia masuklah di DPR itu untuk mengambil bagian, sehingga masuk proposal-proposal bodong gitu yang tidak jelas apakah ini mewakili aspirasi kelompok tani atau sesungguhnya kelompok tani yang kelompok tani siluman begitu. Nah, ini problem juga yang perlu diperhatikan. Orang lain, orang Indonesia dan orang-orang Turki semua. Ya, di sini saya tidak
terlalu panjang lebar. Dari penasihat tadi dari GMNI adalah tanggapan terkait pertanyaan saja. Terus dari saudara kita juga dari IMN adalah kritikan saja. Dan dari kami juga hanya satu, yaitu sebuah solusi untuk kita ke depannya. Dan kita dengan tadi hanya satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu raya. Itu raya. Itu manse. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada petani, karena kita ini adalah petani bawang yang terbesar di Kabupaten Bima. Ini petani bawang itu di Belo, ya, termasuk Rendangali. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya langsung aja kepada Ibu Kadis. Siap. Ya, jangan siap Ibu Kadis. Siap. Harus serius. Siap. Karena ini nasib rakyat ini. Ya. Ya. Saya melihat tema di depan ini polemik dan solusi. Ibu Kadis yang saya hormati, bahwa kemarin polemik sudah dilakukan oleh rakyat. Sudah dilakukan oleh rakyat di pemerintah Kabupaten Bima. Karena kemarin kantor bupati sudah dikuasai oleh rakyat. Itu namanya rakyat itu lagi menderita dan sakit. Karena kenapa? Karena harga bawahnya anjlok. Ya, anjlok. Berarti tiwara coina Ibu Kadis. Ya, yang perlu Ibu Kadis ketahui. Itu pertama. Bagaimana solusinya yang dilakukan oleh Ibu Kadis? Jangan saja. Yang ingin kita lakukan masyarakat di Bima ini solusi. Ya, solusi. Ya. Begitu juga kepada pemerintah Kabupaten Bima. Ini kegagap bahu. Ya. Masyarakat ini menderita, bukan di. Ya. Karena kita melihat fenomena yang terjadi selama ini Kabupaten Bima ini tidak ada solusi. Ya, hanya sakit dan menderita. Mantap. Kepada mahasiswa ini, jangan hanya retorika. Tidak hasilnya, no. Ya, tidak ada hasilnya kalian tutup sini. Hanya membawa solusi-solusi, tanya-tanya, tidak ada solusinya. Mana? Menghadirkan kapal itu dengan kontainer yang mempunyai pendingin sehingga tidak rusak bawang sekalipun itu 15 hari. Tetapi lebih inti perjalanannya dari Bima sampai Bengkulu atau Almahera itu adalah semua masuk dari kata bahwa kalau dulu dari kamu biar pupuk, misalnya pupuk itu tidak dibawa keluar dari mana persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan secara sama-sama. Tentunya juga itu semua kita harapkan bersama kaitan dengan pupuk sama dari teman-teman Cipayung Plus untuk kemudian selalu merespon dan menanggapi kaitan proses masalah yang terjadi di daerah ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HMI Cabang Bima baru saja menyelesaikan dialog publik soal temanya itu polemik dan solusi upaya untuk penyelesaian problem yang ada di problem pertanian yang ada di Kabupaten Bima. Baru saja kita sudah berdialog dengan beberapa narasumber. Pertama ada narasumber dari DPRD Provinsi Bang Abdul Rauf, ya, dari Komisi 2 soal ekonomi, kemudian DPRD Kabupaten Bang Raihan, lalu kemudian Bang Saiful maksudnya. Kemudian ada kehadiran dari Dinas Pertanian Kabupaten Bima Insinyur Haja Nurma.
untuk mengurai tentang polemik pertanian yang ada di Kabupaten Bima. Berikut beliau menyampaikan beberapa solusi tadi. Nah, berikut juga ada Disperindak yang diwakili oleh Kabak Kasubag Program dan Pelaporan. Itu. Dari kegiatan ini tindak lanjutnya seperti apa? Nah, kami dari HMI Cabang Bima secara internal akan membahas dan melakukan follow up rekomendasi ataupun membentuk forum grup diskusi intens terhadap perkembangan problem pertanian sampai pada titik terdapat titik terang antara pemerintah dengan keinginan masyarakat petani. Itu aja sih. Dan berharapan kita dari HMI Cabang Bima seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan itu mestinya harus menetapkan perda yang bicara soal pertanian. Kemudian kedua, menetapkan perda tentang perlindungan pertanian menjadi penting sebagai backingan secara hukum yang didapatkan oleh masyarakat tani. Itu aja sih yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.